Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satupun. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab gerak dalam 2 dan 3 dimensi setelah sebelumnya kita membahas gerak dalam 1 dimensi. Oke, yang pertama dalam gerak 2 dan 3 dimensi kita tahu bahwa sebelumnya untuk menentukan suatu arah dalam suatu gerak 1 dimensi kita cukup menunjukkan suatu bahwa itu adalah suatu arah itu dengan menggunakan tanda positif maupun negatif. Nah, tanda positif maupun negatif ini digunakan dalam gerak 1 dimensi. Misal kalau misalkan suatu benda itu dia bergerak ke kanan, maka kita bisa katakan arahnya ke kanan, bisa kita wakilkan suatu vektor itu dengan positif. Tapi apabila suatu benda bergerak ke kiri, kita gunakan dengan negatif untuk menunjukkan suatu vektor. Nah, sekarang kalau misalkan dalam gerak dalam 2 dan 3 dimensi, plus atau negatif itu tidak cukup untuk menjelaskan secara lengkap gerak untuk lebih dari 1 dimensi. Jadi bagaimana untuk bisa menjelaskan keadaan suatu benda jika dia dalam gerak 2 dan 3 dimensi? Nah, untuk gerak dalam 2-3 dimensi kita perlu suatu yang namanya vektor untuk menjelaskan gerak lebih dari 1 dimensi. Misal kita meninjau perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Baiklah, kita masuk ke perpindahan di bawah. Nah, kita lihat posisi sebuah benda dijelaskan oleh vektor posisi. Pada slide kedua kita lihat di sini di sumbu X ini ada X, ini ada Y. Jadi jangan terkacaukan dengan grafik yang sebelumnya, yaitu grafik misalkan posisi terhadap waktu. Ini adalah grafik ini X dan Y ya. Jadi bukan grafik posisi terhadap waktu atau kecepatan terhadap waktu. Jadi ini adalah kita lihat dalam membaca grafik, yang pertama harus dilihat adalah sumbunya, sumbu X, dan di Y. Oh, ini adalah sumbunya. Sumbunya yang pertama kita lihat. Jadi ini menunjukkan koordinat X dan Y ya. Kemudian posisi sebuah benda dijelaskan oleh vektor posisi. Jadi titik acuannya di sini ada 0. Kemudian kita lihat sebuah benda, kita lihat lintasannya warna orange ya. Lintasannya warna orange seperti ini. Ini lintasannya. Kemudian lintasannya yang warna orange ini, kemudian ada suatu benda bergerak dari titik di sini, titik P ke titik Q, titik P ke titik Q, oke, ke titik P ke titik Q. Nah, kemudian kita lihat bahwa di titik P ini dia punya posisinya yaitu di RI. Kemudian di titik Q itu dia posisinya yaitu RF, direpresentasikan dalam bentuk RF. Jadi ini adalah vektor posisi. RI untuk titik awalnya, P, dan Q titik akhir. Ternyata kita mendapatkan perpindahannya yaitu delta R. Delta R ini perpindahannya yang merupakan adalah jarak perpindahannya adalah jarak dari titik awal ke titik akhir, jarak terpendek ya. Jadi kita bisa lihat bahwa perpindahan di sini dia tidak bergantung pada lintasannya. Jadi perpindahan itu tidak bergantung pada lintasannya. Jadi dia tidak mengikuti lintasannya ya. Jadi tidak seperti ini. Tapi langsung dari titik awal ke titik akhir. Dari titik awal si P ke titik akhir Q, titik terpendek, jarak terpendek. Jadi kita bisa lihat bahwa perpindahan di sini dia tidak bergantung pada lintasannya ya. Jadi kita bisa definisikan bahwa delta R atau perpindahannya sama dengan R akhir dikurangi R awal. Ini perpindahannya. Perpindahan sebuah benda didefinisikan sebagai perubahan posisinya ya, dari titik awal ke titik akhir perubahan posisinya. Kemudian kita simpulkan sekali lagi bahwa perpindahan tidak bergantung pada lintasannya, merupakan jarak terpendek.
dari suatu lintasan ini, dari titik awal P ke titik akhir Q ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Setelah perpindahan ada kecepatan. Nah, kecepatan ini seperti pertemuan sebelumnya, bahwa kecepatan itu ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, kalau kemarin kita dalam satu dimensi, mungkin V-nya ini, untuk V-nya ini mungkin kita punya V sama dengan delta X per delta T. X-nya ini merepresentasikan bahwa dia adalah berada dalam sumbu X, yaitu satu dimensi saja, sumbu X saja. Sementara dalam gerak 2 dan 3 dimensi kita bisa merepresentasikannya bukan hanya delta X saja, karena di situ kecepatan rata-rata terjadi pada koordinat X dan Y misal, atau X, Y, Z. Maka direpresentasikan tidak cukup dengan V sama delta X per delta T, tapi kita gunakan delta R untuk menyatakan suatu perpindahan. V sama dengan delta R per delta T. Oke. Kemudian kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu dari perpindahan tersebut. Jadi yang dalam gerak satu dimensi delta X-nya hanya diganti delta R ya, karena delta R ini merepresentasikan gerak 2 dan 3 dimensi. Kemudian kecepatan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata di mana selang waktunya menuju 0. Dan arah dari kecepatan sesaat adalah sepanjang garis yang menyinggung kurva lintasan benda dan searah gerak. Ini sudah kita bahas juga ya di dalam gerak satu dimensi mengenai limitnya. Ini hanya yang membedakan delta R-nya ya, ininya. Oke. Ini menunjukkan bahwa gerak 2 atau 3 dimensi. Kemudian ada percepatan, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, sama perbandingan perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Nah, kalau yang ini delta V-nya ini dia bisa memuat dalam suatu vektornya. Jadi kalau dalam gerak 2 3 dimensi ini bisa merepresentasikannya vektornya, misalkan di sini ada V-nya ini bisa meliputi VXI ditambah VYJ. Jadi Vx itu melambangkan dia berada dalam koordinat X, Y. Maaf ya. Jadi kita bisa tulis misalkan V untuk gerak 2 3 dimensi ini Vx ini vektor I ditambah VYJ. Nah, biasanya seperti ini ya. Kalau misalkan dalam gerak satu dimensi mungkin hanya V-nya saja, yaitu di Vx saja atau di VY saja. Jadi kalau ini memuat 2 atau 3 dimensi di delta V-nya ini. Oke. Kemudian percepatan sesaat juga sama seperti pertemuan sebelumnya, limit dari percepatan rata-rata dengan selang waktu menuju 0. Kemudian nah, ini juga hubungan antara posisi, kecepatan dan percepatan. Jadi posisinya kalau kemarin kita cukup X saja atau Y saja atau Z saja, ini maka posisinya ini bisa kita definisikan seperti ini ya untuk posisi. Nah, kemudian untuk kecepatan tinggal diturunkan dari posisi. Seperti ini yang tadi Bapak katakan. Jadi Vx ini berasal dari perubahan DDT turunan pertama dari posisi. Kemudian percepatan bisa didefinisikan seperti ini. Kemudian merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari posisi untuk percepatannya. Kemudian misal di sini kan posisi, kecepatan, percepatan jika untuk mencari misal untuk mencari kecepatan apabila informasi yang kita peroleh di sini
di sini misalkan untuk kecepatan, kita mencari kecepatan, berarti informasi yang kita peroleh adalah posisinya ya. Nah, jadi untuk mencari kecepatan maka kita harus perlu informasi posisi. Nah, posisinya itu tinggal kita turunkan maka kita akan mendapatkan kecepatan. Pun sama untuk percepatan, kita perlu informasi kecepatan untuk menemukan percepatan dengan cara menurunkan ya. Kalau kita tidak punya informasi kecepatan, maka kita perlu juga informasi posisi dengan cara turunan kedua dari posisi. Itu untuk percepatan. Jadi informasi yang kita peroleh harus punya posisi atau kecepatan untuk mendapatkan percepatan itu sendiri. Nah, sekarang kalau misalkan kebalikannya, hubungan antara posisi, kecepatan dan percepatan. Jadi integral itu lawan katanya turunan ya, kayak misalkan kayak gini. Kita lihat di sini delta R sama dengan R fungsi T kurangi R fungsi T0, artinya ini bahwa di waktu akhir kurangi waktu awal. Ini delta R. Maka kita bisa definisikan sebagai integral V T dt. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari posisi atau perpindahan di sini, tapi informasi yang kita peroleh adalah kecepatan. Nah, maka yang kita lakukan adalah melakukan integral. Misalkan informasi yang diperoleh adalah kecepatan, tapi kita ingin mencari perpindahan, maka kita bisa menggunakan integral seperti ini. Jadi kebalikannya ya dengan turunan tadi. Kemudian kalau di sini ada perubahan kecepatan, informasi yang kita peroleh justru adalah yang lebih di atasnya. Jadi tingkatannya perpindahan, perubahan kecepatan, perubahan misalnya percepatan. Jadi tingkatannya ada posisi, kecepatan, dan percepatan. Jadi kalau misalkan kita ditanya kecepatan, sementara informasi yang diperoleh adalah posisi, maka yang kita lakukan adalah menurunkannya ya. V sama dengan dx dt. Nah, sekarang kalau misalkan informasi yang diperoleh ini kan x v a, informasi yang diperoleh adalah misalkan adalah v, sementara kita ingin mencari x. Nah, maka yang kita lakukan adalah dengan mengintegralkan delta v terhadap v dt gitu ya. Jadi kita bisa lihat untuk kapan kita melakukan integral, kapan kita melakukan turunan seperti ini. Ini ya untuk persamaannya. Oke. Nah, untuk sebagai tugas latihan silahkan dikerjakan.